Nabi. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Bani Israil dan sapi betina. Assalamualaikum. Aku adalah seekor sapi betina yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku disebutkan dalam Al-Quran atas jasaku mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Kisah bermula ketika seorang saudagar kaya bernama Yasir meninggal dunia. Kematiannya meninggalkan sebuah misteri. Orang-orang ramai membicarakan kematiannya. Aku pun bertanya pada sapi di sebelahku. Apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya? Mereka masih penasaran akan siapa yang membunuh Yasir. Belum ada yang berhasil menangkap pembunuhnya. Selang beberapa waktu, mereka menemui Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Nabi Musa alaihissalam menyuruh agar mereka menyembelih seekor sapi betina yang tidak cacat dan berwarna kuning kemerah-merahan. Awalnya, mereka tak percaya. Namun setelah dijelaskan bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menyetujui. Maka, aku pun dipilih karena tak ada sapi lain yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sama sekali tidak menolak. Aku dibawa ke sebuah tanah lapang. Kaum Bani Israil mengelilingiku. Sesaat kemudian, aku pun disembelih. Aku disembelih di dekat jasad Yasir. Mereka memotong tubuhku menjadi beberapa bagian, hampir mirip dengan menyembelih hewan biasa untuk dimakan dagingnya. Beberapa bagian tubuhku ditempelkan pada tubuh Yasir. Subhanallah, tubuh Yasir tiba-tiba bergerak. Yasir segera menunjuk pembunuhnya dan menceritakan alasan kenapa ia dibunuh. Semua orang pun tercengang. Setelah mengemukakan pembunuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kembali jasad Yasir. Itulah jasaku dalam mengungkap pembunuhan di masa Nabi Musa alaihissalam. Sapi dan mimpi raja. Assalamualaikum. Akulah sapi, tepatnya sapi betina. Waktu itu, aku hidup di Mesir. Aku hidup di lahan yang luas, dekat dengan pertanian gandum. Badanku yang besar dimanfaatkan untuk membajak tanah. Tanah yang kubajak nantinya akan ditanami gandum. Aku bekerja mengolah tanah agar gandum bisa tumbuh dengan subur. Selain tenagaku yang sangat berguna, susuku juga bermanfaat bagi semua orang. Aku selalu dirawat dengan baik, sehingga badanku gemuk dan dapat menghasilkan susu terbaik. Aku juga pernah berjasa dalam membantu kelangsungan hidup rakyat Mesir loh. Suatu ketika, Raja bermimpi hal yang sangat aneh. Hingga berhari-hari berikutnya, Raja terlihat gusar memikirkan mimpinya itu. Di dalam mimpi, Raja melihat aku dan kawan-kawanku. Kami berjumlah 7 ekor. Aku dan kawan-kawanku makan dengan lahap di tengah-tengah ladang gandum yang subur. Oh, sungguh menyenangkan sekali. Namun, tiba-tiba datang 7 ekor sapi lain. Tubuh mereka sangat kurus dan terlihat menakutkan. Yang lebih mengejutkan, dalam mimpi itu, kami dimakan oleh sapi-sapi kurus tersebut. Semakin hari, Raja semakin penasaran akan arti mimpinya tersebut. Dia pun memanggil semua penasihat kerajaan hingga para tafsir mimpi dari seluruh penjuru.
Namun, tak ada seorang pun yang berhasil memberikan jawaban. Satu-satunya harapan raja adalah Nabi Yusuf, pemuda yang terkenal akan kepandaiannya. Namun sayang sekali, saat ini Nabi Yusuf sedang dihukum. Raja pun memanggil Nabi Yusuf yang saat itu sedang dipenjara untuk menghadap padanya. Aku bersedia menolongmu jika kau membersihkan fitnah dan membebaskanku. Asalkan jawabanmu memuaskan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jawaban Nabi Yusuf sangat memuaskan. Beliau berkata, Akan datang masa subur selama 7 tahun dan masa kering selama 7 tahun setelahnya. beliau pun menyarankan untuk bercocok tanam seperti biasa di 7 tahun masa subur dan menghemat persediaan untuk 7 tahun masa kering. Apa yang mereka hasilkan sekarang akan menyelamatkan mereka di kemudian hari. Raja sangat puas mendengar jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun setelahnya, semua perkataan Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Nabi Yusuf pun diberi jabatan sebagai menteri untuk mengatur bahan pangan di negeri Mesir. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.